Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan tentang Perang Badar. Umat muslim yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan hanya membawa 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy yaitu 1000 orang. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Pertempuran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil yang terdiri dari 313 orang muslim melawan 1000 pasukan Quraisy dari Mekah. Terdapat beberapa sebab yang memicu lahirnya Perang Badar. Pertama, pengusiran terhadap umat Islam dari Mekah. Selain mengalami pengusiran, umat Islam tidak jarang diperlakukan buruk dan ditindas, didolimi, bahkan dirampas harta bendanya oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua, penindasan yang diterima oleh umat Islam. Kendati telah melakukan hijrah ke Madinah, penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy masih dialami umat Islam. Kaum muslimin yang berdagang kerap disiksa dan dirampas barang dagangannya. Singkat cerita, ketika terjadinya Perang Badar, pasukan Nabi Muhammad lebih dulu tiba di Lembah Badar, mendahului pasukan Quraisy Mekah. Saat Nabi telah menentukan satu posisi, seorang sahabat berpendapat posisi itu kurang tepat. Lalu sahabat menyarankan agar Nabi menggeser kaum muslimin ke sumur terdekat dari musuh dan merusak sumber air yang lainnya. Ide yang brilian itu kemudian disetujui oleh Nabi. Malam sebelumnya turun hujan deras, hujan yang jarang terjadi, terutama pada pertengahan Maret. Karena Perang Badar ini terjadi ketika bulan Maret, cuaca ini dimanfaatkan oleh Nabi dengan memerintahkan beberapa pasukannya untuk menimbun sumur-sumur yang tersisa. Di malam yang dingin ini pula, Nabi tak henti-henti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongannya. Tatkala tiba pagi hari, matahari bersinar terik menyambut kedatangan pasukan Quraisy Makkah yang baru saja tiba di Lembah Badar. Tanah yang semalam basah kini mengeras, menyulitkan langkah Abu Jahal beserta pasukannya mendaki gundukan bukit terjal berbatu. Sumur-sumur yang dirusak kemarin malah memaksa pasukan Quraisy Mekah pergi menuju sumur terakhir yang dekat pasukan Muhammad. Sementara itu posisi pasukan Muhammad yang berada di dataran tinggi dan menghadap ke barat membuat pasukan Quraisy Mekah menghadap ke timur. Dengan sinar matahari tepat langsung menyilaukan mata mereka. Walhasil, taktik tersebut berhasil membuyarkan konsentrasi pasukan musuh. Tepat 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi, perang pertama bagi umat muslimin itu pun pecah. Perang diawali dengan pertempuran duel. 3 orang Ansor maju dari barisan muslim, akan tetapi diteriaki agar mundur oleh pasukan Mekah yang tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu. Mereka lalu menyatakan hanya ingin bertarung melawan muslim Quraisy. Karena itu kaum muslimin kemudian mengirimkan Ali, Ubaidah bin Al-Haris, dan Hamzah. Para pemimpin muslim berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin Mekah dalam pertarungan 3 lawan 3. Ubaidah terluka parah yang menyebabkan ia wafat. Ketika itu pasukan muslimin hanya 313 orang, lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy yang mencapai 1000 orang. Ketimpangan jumlah pasukan menuntut Muhammad untuk menerapkan taktik yang tepat. Ia memberikan perintah kepada kaum muslimin agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka dan menghindari pertarungan jarak dekat dengan kaum Quraisy. Penggunaan senjata jarak dekat hanya digunakan setelah musuh mendekat. Taktik selanjutnya ialah membagi pasukan menjadi 3 kelompok berupa sayap kanan, sayap kiri, dan tengah. Pasukan tengah adalah kaum Muhajirin dan Ansor yang telah berbalik membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Salah satu orang yang berada di pasukan tengah terdepan adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertempur habis-habisan selama kurang lebih 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang jenderal yang mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy dengan taktik briliannya. Beberapa ayat-ayat Al-Quran menyebutkan perang tersebut dibantu oleh ribuan malaikat.
Besarnya kekuatan serbuan pasukan muslimin dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan ribuan malaikat turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum kafir Quraisy. Pertempuran itu menewaskan 70 orang prajurit Quraisy Mekah, termasuk Abu Jahal dan Umayyah, serta 70 prajurit berhasil ditawan oleh pasukan muslimin. Sementara dari pihak pasukan muslim 14 prajurit gugur dalam pertempuran yang berlangsung singkat tersebut. Inilah sahabat beriman, kisah perang Badar, kisah yang sangat aneh, kisah yang sangat luar biasa, karena secara akal tidak mungkin 1000 orang bisa kalah dengan 313 orang. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisahnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.